Selamat datang dan selamat menempuh hidup baru lulus. Hari ini kita akan membahas kepiting Kamchatka, kepiting yang berukuran sebesar bayi manusia atau yang biasa orang kenal dengan kepiting Alaska. Beliau adalah si raja laut yang punya harga selangit. Habitat kepiting Alaska berada di lepas pantai Alaska atau perairan Amerika Utara yang merupakan negara bagian Amerika Serikat. Kepiting Alaska banyak ditemukan di Laut Bering, Kepulauan Aleut, dan di sepanjang pantai Teluk Alaska. Sebenarnya, ada 3 jenis kepiting Alaska yang umum ditangkap dan diperdagangkan, yaitu kepiting raja emas, Lithodes equisipnes, kepiting raja merah, Paralithodes campstaticus, dan kepiting raja biru, Paralithodes platypus. Di antara ketiganya, jenis kepiting raja merah lah yang paling umum dan paling sering dicari karena ukuran tubuhnya yang besar dan dagingnya yang tebal serta manis. Kepiting raja merah merupakan jenis kepiting terbesar yang dipanen secara komersial. Juga memiliki warna kecoklatan hingga merah kebiruan dan ditutupi duri tajam. Kepiting raja merah dapat tumbuh sangat besar hingga 10 kg dengan rentang kaki mencapai 1,5 meter. Kepiting jantan tumbuh lebih cepat daripada kepiting betina. Kepiting raja merah betina bereproduksi setahun sekali dan melepaskan antara 50.000 sampai 500.000 telur. Dan biasanya, kepiting betina berkembang biak sekali dalam setahun. Itu pula yang menjadikan salah satu faktor kepiting Alaska harganya menjadi mahal. Per 100 gram, kepiting Alaska bisa mencapai Rp500.000. Selain harga kepiting Alaska yang selangit, para nelayannya pun memiliki gaji yang fantastis. Namun, perlu diketahui bahwa gaji nelayan kepiting Alaska bisa berbeda-beda setiap tahunnya, tergantung hasil tangkapan. Perbedaan gaji tersebut berdasarkan persentase yang didapatkan dari penghasilan panen. Gaji nelayan kepiting Alaska bisa mencapai 20.000 hingga 50.000 dolar AS atau bila dirupiahkan sekitar 320 juta hingga 800 juta selama 3 bulan musim. Namun, para nelayan kepiting Alaska biasanya harus membuat izin penangkapan ikan komersial dengan biaya sekitar 60 dolar AS atau sekitar Rp900.000. Namun resiko yang dihadapi oleh para nelayan kepiting Alaska tidaklah main-main. Para nelayan harus menguasai perairan di sekitar Alaska untuk mengumpulkan kerang sebagai makanan kepiting Alaska. Para nelayan pun harus melaut sekitar 3-4 minggu untuk membawa pulang hasil tangkapan ke daratan. Selain itu, selama berlayar, para nelayan harus berjibaku dengan kondisi laut yang ganas hingga dihantui hipotermia. Arus laut dan badai yang sangat kuat selama melaut tentu membuat proses penangkapan kepiting Alaska menjadi sangat sulit. Kerasnya hidup nelayan kepiting Alaska pun didokumentasikan dalam acara Dead Lice Catch. Di Jepang, kepiting Alaska menjadi salah satu jenis kepiting yang paling populer dan sering dijuluki rajanya kepiting. Kepiting raja Alaska atau kepiting raja merah tersedia di Jepang dari bulan April hingga Mei dan November hingga Februari. Kepiting raja merah dimakan di Jepang pada saat tahun baru karena warna dianggap membawa keberuntungan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kepiting Alaska telah mengalami penurunan populasi yang sangat parah. Ada salah satu jenis kepiting Alaska yaitu kepiting salju yang jumlahnya merosot drastis hingga 10 miliar ekor yang mati dari tahun 2018 sampai 2021. Dalam sebuah studi yang terbit di jurnal Nature Climate Change, para ilmuwan meneliti peristiwa kematian massal kepiting salju Alaska dan menyimpulkan bahwa lebih dari 98% kemungkinan disebabkan oleh manusia. Kepunahan massal tersebut disebabkan oleh perubahan iklim akibat aktivitas manusia yang membuat pergeseran ekologi dari kondisi Arktik ke subarktik di tenggara Laut Bering. Pantes aja ya Jonathan di film Sore konsen banget fotoin Arktik dengan isu lingkungannya itu.
Tingkat penurunan ini dijabarkan dalam sebuah studi yang menemukan bahwa populasi kepiting salju telah menurun sekitar 10 miliar antara tahun 2018 hingga tahun 2021. Setelah serangkaian gelombang panas laut menghantam habitatnya. Dengan pemanasan yang terus berlanjut dalam beberapa dekade mendatang, kemungkinan besar populasi kepiting salju akan semakin berkurang. Penelitian baru ini mengklaim bahwa penurunan tajam kepiting salju erat kaitannya dengan suhu musim panas yang lebih tinggi di sekitar dasar laut. Tanda pasti bahwa kolam dingin yang penting bagi lingkungan kepiting semakin berkurang. Mereka juga menemukan adanya peningkatan kelimpahan predator utama, yaitu ikan kod Pasifik dan penyakit kepiting pahit. Yang keduanya merespon pemanasan laut secara positif. Oleh karena itu, banyak campaign yang berjudul Lindungi Arktik karena perubahan iklim sekarang ini telah menghilangkan setidaknya 75% volume es laut Arktik di musim panas pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Meskipun samudra Arktik memiliki kerentanan yang unik, samudra ini masih merupakan samudra yang paling tidak terlindungi di antara semua samudra di dunia. Oleh karena fokus utama kita adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi ekosistem. Ini dapat dicapai dengan mengurangi konsumsi energi, beralih ke energi terbarukan, mengurangi sampah, dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video baru selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video baru selanjutnya ya.